Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma nawwir qulubana bi nuril 'ilmi wal iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati oleh Allah. Bila kita lihat dalam perjalanan syiar dan dakwah Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi kepada dua bagian. Pertama, 13 tahun dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dakwah tentang keyakinan atau ketauhidan. Bagaimana umat di kala itu mengakui kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah kewajiban yang lain, puasa, zakat dan lain sebagainya. Hanya perintah meyakini, mengesahkan Allah dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang faktanya begitulah, di masa Rasulullah di kota Makkah berdakwah tidak ada perintah untuk melaksanakan penyembahan terhadap Allah, hanya pengakuan esanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Lamanya 13 tahun. Menjelang akhir dakwah tauhid 13 tahun di Makkah, terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Disitulah penjemputan kewajiban sholat yang realisasinya ada pada periode Madinah. Selama 10 tahun Rasulullah SAW mendakwahkan ibadah yang diwajibkan setelah punya keyakinan kepada Allah dan Rasulullah. Nah, di situ baru ada sholat, perintahnya dan pelaksanaannya. Inilah model yang kedua. Setelah dakwah keyakinan, dakwah tentang syariat berupa ibadah. Berkaitan dengan itu Bapak dan Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati oleh Allah, ada apa dengan dakwah tauhid terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung diperintah sholat? Kenapa mesti ada dulu penanaman keyakinan? Kalau kita lihat dari segi fakta pengamalan Islam itu memang harus terlebih dahulu terbentuk keyakinan yang kuat, baru ada pengamalan yang benar. Tanpa ada keyakinan yang kuat, dorongan untuk mengamalkan ajaran itu amatlah sulit. Maka dari itu, dakwah tentang keyakinan ini atau pengajian tentang keyakinan ini sangat dipandang penting dan perlu sekali. Cuman belakangan ini orang tidak begitu antusias lagi kalau dakwah yang seperti ini, karena tidak banyak umurnya Pak Syariat, tidak banyak umurnya. Iya, apalagi kalau sudah tersangkut nanti dengan pengajian pengenalan terhadap Allah melalui sifat dan asmanya. Nah, itu sudah melulu dengan sifat 20, wujud idam bako dan selanjutnya Adam hudus panah dan selanjutnya, ditambah lagi dengan keyakinan terhadap Rasulullah SAW.
yang kita sebut dengan akidah atau aqaid yang 50. Kalau orang-orang dulu iko yang dimatangkan di orang tuh. Nah itu. Sehingga lah itu bukunya dulu, bahasanya bahasa Melayu. Wujud artinya ada Allah Ta'ala mustahil ia tiada, dolilnya ada dalilnya. Dolilnya baharu sekalian alam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan 7 pitala langit dan 7 pitala bumi. Abai itulah mana ada. Ini ku dak adol. Makanya dalam pengamalan Islam itu sendiri ya diamalkan, tetapi ketika kita lihat apa efeknya, apa kontribusinya terhadap dirinya itu amat sulit dia dapatkan. Nah, apatah lagi kalau kita sebutkan dengan yang namanya berkorban untuk Islam atau berderma fisabilillah, amat sulit. Kenapa tadi itu bisa demikian? Itu disebabkan keyakinan tidak kuat. Padahal Bapak dan Ibu, kalau ditempa dengan keyakinan yang kuat, habis harta itu tak jadi masalah untuk agama. Ada bukti? Ada. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Habis harta demi Islam. Matarok tapi ahli kaya Abu Bakar, kata Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan lagi kepada keluargamu, wahai Abu Bakar? Sudah kau infakkan seluruh hartamu. Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Lebih berharga baginya Allah dan Rasulnya, keyakinan yang mantap bagi keluarganya ketimbang harta yang ditumpuknya. Nah, itu mantap. Beda lagi dengan Umar bin Khattab, beda lagi dengan Utsman bin Affan, beda lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam pengamalan rela menderita. Ya, sampai kita dapat ceritanya Bapak dan Ibu, mereka lebih membela saudaranya sampai berhari-hari tidak makan, sementara datang orang yang lebih daripada itu, dia ada rezeki sedikit, diberikan lagi kepada orang yang lebih dari mereka itu penderitaan. Biarlah mereka lapar. Mana kita ketemukan yang model seperti ini lagi di masa sekarang? Maka sulitlah bagi kita umat Islam bisa bangkit. Kenapa? Karena tidak begitu banyak lagi orang yang mau berderma. Sehingga pendidikan Islam pada khususnya Bapak dan Ibu selalu tergantung kepada bantuan dan bantuan. Tak dapat bantuan, tak bisa jalan. Hidupnya kembang kempis. Pandoknya lak tapanu 52 dosa. Ya enggak bayar, Pak. Tapi itulah, padahal di sekelilingnya umat Islam banyak yang kaya, ya, tapi tidak peduli dengan keadaan itu. Ada apa? Padahal di masa Rasulullah mayoritas orang miskin, mayoritasnya orang miskin, minoritasnya kaya. Tapi bisa Islam berkembang ditempa oleh keyakinan tadi itu, tidak mengakar berurat dalam hatinya tentang harta duniawi, demi agama dan fisabilillah dia korbankan seluruhnya, maka jayalah Islam itu. Bapak dan Ibu, kalau kita kaitkanlah hal ini ke dalam surah Al-Hadid ayat 11, itu yang menjadi intinya. Kita bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mempiutangkan kepada Allah piutang yang baik, maka Allah lipat gandakan baginya balasannya, dan baginya disediakan oleh Allah pahala yang mulia. Orang-orang mukmin yang punya keyakinan kepada Islam itu dan ingin memperjuangkan Islam itu, Allah janjikan dua hal besar. Apa itu?
rezeki yang berlipat ganda. Berarti kalau umat Islam mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, takkan ada kamusnya miskin. Tak ada kamusnya miskin. Yang ada kamusnya tambah kaya. Itu yang ada, tambah kaya. Berarti kalau dari sini kita berpikir secara logika, bapak-bapak dan ibu-ibu, umat Islam itu kaya-kaya. Umat Islam anti miskin. Tapi logika ya, logika. Nah, itu. Kalau dari sini kita berpijak, umat Islam itu mesti kaya. Umat Islam itu mesti milioner. Tidak bisa umat Islam itu miskin. Tapi resepnya keyakinan. Mau nggak dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, membela agama Allah, membesarkan syiar Allah? Harus itu syaratnya, baru dia menjadi orang kaya. Selama itu tidak mau, ya apa yang diberikan Allah lah bagi dirinya. Tidak ada pertambahan, tidak ada lipat ganda. Maka sinkronlah bapak dan ibu. Kenapa Islam itu terlebih dahulu didakwahkannya tentang akidah, tentang keyakinan. Inilah sebagai kata kuncinya. Karena Islam bisa besar ditopang dengan keyakinan yang kuat terhadap adanya perlipat gandaan bagi orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah masih punya harapan diganti oleh Allah. Karena Allah itu maha kaya. Maka bahasa yang dipakai oleh Allah di sini tidak bahasa infak, tidak bahasa sedekah, tapi yang Allah pakai bahasa utang. Menekankan dan mempahamkan kepada umat Islam, orang beriman, bahwa apapun yang dibelanjakannya di jalan Allah pasti Allah ganti, karena utang menuntut ganti. Utang itu pada konsepnya menuntut bayar, tidak bahasa sehariannya. Kalau utang itu menuntut bayar. Kalau diutangkan kepada Allah, Allah bayar, dan bayarnya tidak sesuai dengan yang diutang itu, berlebih bukan berkurang. Itulah yang disebut oleh Allah dalam ayatnya, fayudha'ifahu lahu, dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita bercermin kepada ayat Allah yang menyatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, lipat gandanya sampai 700. Sampai 700. Ya. Kalau kita bercermin ke ayat itu. Bahkan fayudha'ifahu lahu, Allah lipat gandakan lebih daripada 700. Makanya bapak dan ibu, belum ada sejarah menyatakan bahwa orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah jatuh miskin, malah tambah kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, walahu ajrun karim, Allah sediakan pahala yang mulia. Di dunia diberikan Allah lipat gandanya rezeki, di akhirat disediakan baginya surga. Itu yang ajrun karim, surga. Berarti bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dapatlah hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah, sesuai dengan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil dunya wa hasanatan fil akhirah. Itu diberikan oleh Allah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu gambarannya Bapak dan Ibu. Tetapi ingat, nah, ada peringatan Pak. Ada 10 syarat menurut ilmu tafsir atau para mufassir agar kita dapatkan dua hal ini. Walaupun banyak orang menginfakkan hartanya di jalan Allah,
tapi syarat-syarat ini masih tidak terpenuhi, nah itu apa yang Allah janjikan tentu tidak tercapai. Itu yang paralu di situ salah satu sebagai ilmu. 10 syarat dalam kita bersedekah, dalam kita menginfakkan harta, dalam kita menghutangkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak dan Ibu, ayakunal malu minal halal, bahwa harta yang disedekahkan, bahwa harta yang diinfakkan harus dari yang halal, usaha yang dibolehkan syariat. Nah, itu pertama. Ingat, berarti harta yang berasal yang dari yang tidak halal tidak akan berkah, tidak ada pertambahannya. Nah, untuk qardun hasanan Bapak dan Ibu sudah jelas. Pertama, ayakunal malu minal halal, harta itu dari yang halal, baru Allah lipat gandakan. Kalau tidak bisa. Yang kedua, wa ayakuna min ajawadil mali, bahwa yang diinfakkan, yang sedekahkan itu adalah harta yang terbaik. Anda samolo dan dicari Tuhan ustaz-ustaz, apa itu dulu pemahamannya. Sebab ada ustaz dulu bercerita kan, dia ustaz kalau bicara atau menyampaikan masalah sedekah, yang Bapak Ibu sedekahkan itu harus yang dicintai. Nah, salah satu yang dicintai ustaz kok jas kan itu. Suatu hari datang peminta-minta ke rumahnya, ustaz tidak ada di rumah, pai sedang ceramah. Nah, dia ambil bininya, jasku dia aja peminta-minta sedekah. Pulang ustaz, jas tak ada di situ lagi. Ditanya bini, majas lah lawak lagi ke peminta-minta sedekah. Begitu dah dia, tapi itu yang abang cintai. Kece ustaz itu untuk orang dan untuk kita dah cina. Ah, itu salah itu. Tidak itu, terima kasih dong. Kan itu. Tetapi hal ini kita maksudkan adalah harta yang masih kita hajati. Nah, itu. Aku ada harta yang tidak dihajati. Apa tuh? RB adalah hajat orang. Kurang rancak tuh disedekahkan. Ikut tidak bersedekah pakaian, kalau ada RB tidak mau. Kan itu yang lima kasih risiko yang masih kita hajati. Nah itu kalau tidak RB tidak dia gitu. Alai pakaian di rumah banyak situ tidak dipakai lah, itu lagi lagi. Itu tidak termasuk Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita nak berimpak bersedekah, nah pilih dan ajawadul mal. Nah, bisa piti yang masih kita pakai, masih kita gunakan. Nah, itu ya. Nah, situ hari-hari kita masih dipakai. Nah, dulu ya. Itu yang ajawadul mal. Nah, dua. Yang ketiga, wa anta tasaddaqa bihi wa anta muhtajun ilaih. Nah, itu. Engkau sedekahkan di mana hal itu masih engkau hajati, itu berkaitan dengan yang tadi itu. Masih dipergunakan. Jadi tidak dipergunakan lagi. Masih dipergunakan. Satu hari masih kita pakai. Nah, itu syarat yang ketiga. Yang keempat, wa antusarrifa sadaqataka ilal ahwaji ilaiha, bahwa engkau berikan sedekahmu itu, engkau palingkan sedekahmu itu kepada yang paling berhajat kepadanya. Nah, ini sih kok letaknya kadang-kadang yang salah paham loh kok. Nah, itu ya. Kalau mencari keterangan yang ada di tafsir kok, siapa yang paling berhajat? Tentu fakir miskin, sudah jelas. Tentu anak yatim, tentu orang-orang jompo. Ya, lihat. Kemudian apa? Lembaga pendidikan yang kurang dana.
Kan itu. Kalau masjid lah gadang yang kira-kira ku masih artinya pembangunan ndak begitu banal di situ, itu kurang kalau menurut iku. Kan itu. Dulu kita kan kadang bersedekah diimbau alim ulama jadi pandai, kan itu ini mama kurang gapok-gapok mau gitu Pak Asir lah banyak makan. Kan itu. Nah, tapi kita minta doa, kan itu sabananya tuh. Ya. Kalau kita menimbang kepada apa yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi itu fayudha'afu lahu, sedekah kita itu lebih diutamakan kepada yang orang yang lebih berhajat. Makanya Bapak dan Ibu, andai kita mau resahlah andai kita tidak pernah bersedekah 1 kali 1 hari. Nah, itu yang perlu diresahkan itu. Bahasa hari kule bersedekah, tidak resahlah. Bahasa hari kule bersedekah, alhamdulillah, itu bahaya. Kalau sempat tidak ada kita bersedekah 1 kali dalam 1 hari, elok kita resah. Sebab apa? Banyak orang yang berhajat dari apa yang ada pada kita, tapi kebanyakannya itu wal mahrum, tidak meminta. Itu yang paling banyak. Kalau peminta-minta itu hampir 1 kali 2 jam tiba bahkan 3 orang. Nah, pokoknya banyak kata maaf Pak yo. Nah, dek tadi lah dia tiba lo nanti maaf Pak yo. Jadinya akan itu tuh. Padahal Allah Ta'ala katakan wa ammas-sa'ila fala tanhar, orang yang meminta-minta itu jangan sergah, artinya itu jangan ditolak. Ba'aka ba'aju agil hanya oleh sekete. Nah itu supaya apa yang dinyatakan oleh Allah itu kita raih. Fayudha'if lahu, Allah lipat gandakan. Itu yang keempat tadi. Yang kelima, wa antaktumas sadaqata ma amkanaka. Itu. Engkau sembunyikan sedekahmu sedapat mungkin. Nah, itu dah boleh contoh. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kamu itu dengan menceritakannya dan menyakitkan si penerima. Sembunyikan. Bak kata pepatah, kalaulah tangan kanan yang memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Kalau orang mengetahui dengan kita bersedekah, tidak jadi soal. Yang jadi soal itu orang sudah tidak tahu, kita kasih tahu, itu masalah. Bisa dibedakan ya Pak Sarel? Bisa dibedakan. Kalau orang tahu kita bersedekah, dia jadi soal. Maka jangan selalu disebut hamba Allah. Lah tahu orang itu jadi hamba Allah situ. Boleh situ namanya, tak ada. Tak apa. Setelah itu dia masalah tu. Baik kakak de kopi kon, tonda awak ambil sedekah, tonda awak, itu masalah. Kalau diumumkan si anu sekian, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Agilah ke pengurus tu. Agi tahu dia koyo si anu tak ada. Ya. Karena dalam Islam tu boleh bersedekah wa alaniyah, sirra wa alaniyah, secara rahasia dan terang-terangan. Silakan. Tidak ada masalah. Oh. Iya, tidak ada masalah. Yang masalah itu setelah itu dicari Tuhan. Itu masalah. Oleh yang bersangkutan. Nah, tuh. 6 ya. 6. Ikut penjelasan yang lebih terang. Wa allat tattabi'aha bil manni wal adha. Dan jangan kau ikutkan sedekahmu itu dengan
menceritakannya dan menyakitkan orang penerima. Sampai tadi disembunyikan kecilnya, itu dilebih jelaskannya, jangan sampai menyakitkan hati orang penerima andai itu individu yang menerimanya. Sampai bahkan andai kata orang ko yang menyabui, untunglah apa waduh dia gini kawan, alihkan perkataan. Jadi tambah lo, iya tuh awak tuh tadi itu kelundang, itu salahku. Kan ada orang gadang hatinya kan, bisa bunyi aku ndak ada apa-apa, ndak tahu. Iya, untung ada apa, untung. Ya tambah. Kalau ditambah kan itu alihkan. Nah, supaya ndak itu menjadi pembicaraan lagi. Tapi kalau ditambah, ayo tuh, sialai, ndak apa, itu tidak lihat. Alihkan ya, sampai tidak ada yang terasa tersakiti dengan pemberian kita. 7. Yang ke-8, wa an taqsuda biha wajhallahi wa la tara'iya bihan nasa ya, wa la tara'iya bihan nasa. Wa antak sudah biha wajhallahi wa la turaiha bihan nas, bahwa engkau bersedekah mengharap ridho Allah dan menghindari dari perhatian manusia. Ria maksudnya, menghindari ria. Engkau bersedekah katanya mengharap ridho Allah dan menghindari pujian manusia. Sehingga kalau itulah masalahnya Bapak dan Ibu ya, begitu kita bersedekah, tutup kamusnya untuk diceritakan atau minta perhatian. Tutup rapat-rapat. Caranya menutup rapat-rapat ada konsepnya atau ada persyaratan yang selanjutnya. Apa itu? Wa antas tahqira ma tu'ti wa in kana katsiran, bahwa engkau rasakanlah yang kau berikan, yang kau sedekahkan itu, yang kau infakkan itu kecil sekalipun itu besar, sedikit sekalipun itu banyak. Pandanglah yang kau berikan itu sedikit atau kecil sekalipun itu sudah besar. Itu resepnya. Kalau dapat kita berbuat seperti itu, fayudha'ifahu lahu, Allah lipat gandakan bagi orang yang bersedekah dan berinfak tadi. Tapi kalau sampai naik bahu, mato tabalala, pandangan makin kencang ke buku, deklah mengagiah sedekah, tarasu awak dan paling pemurah, hancur walaupun tidak dikata-katakan, walaupun tidak dicerita-ceritakan, hanya sekedar perasaan hangus. Sehingga yang ke-9 Bapak dan Ibu, wa ayyakuna min ahabbi amwalika ilaik, bahwa adalah yang disedekahkan itu dari yang paling dicintaimu. Itu sudah jelas. Paling dicintai yang dimaksud gini bukan seperti apa yang kita ceritakan tadi itu, enggak. Artinya masih yang terbaik, masih yang terbaik. Nah, itu yang harus diimpakkan dan disedekahkan itu. Masih yang terbaik bendanya, masih kita sukui. Andai pun ditanya orang lain sama dengan pendapat kita, masih disukai, masih kita pergunakan. Nah, itu masih fit, ibarat barang itu masih lengkap sadanya. Nah, itu yang kita maksudkan dari yang
lebih dicintai. Yang terakhir Bapak dan Ibu, alla tara izza nafsika wa dillal faqiri, bahwa engkau lihat, bahwa tidak engkau pandang kemuliaan dirimu dan kehinaan orang tak berpunya atau tidak punya kemampuan. Jangan sampai kita orang yang bersedekah atau berinfak itu memandang diri kita lah yang paling pemurah di sekeliling itu. Sampai sementara ada yang di sekeliling kita itu orang-orang yang tidak berkemampuan dipandang hina. Jangan. Demikian pengajian kita, salah dan janggal mohon dimaafkan. Andai kekurangan dari saya, dan memang itulah manusianya, ada salah dan khilaf. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling bermaafan. Semoga tidak ada hubungan di depan Allah Subhanahu wa taala kelak dalam ketidakbaikan, tapi ada hubungan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.